Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang analisis non-parametrik yang selanjutnya yaitu chi-square. Nah, chi-square ini merupakan analisis yang sering digunakan atau memang digunakan untuk data kategori. Nah, untuk cara bacanya bisa chi-square ya, chi kuadrat atau chi-square, dan biasanya memang notasi dari chi-square sendiri itu dilambangkan dengan x kuadrat. Dilambangkan dengan x kuadrat ya. Jadi pertama kali ditulis oleh Carl Pearson, dan chi-square ini termasuk statistika non-parametrik ya. Jadi kita ulas lagi bahwa statistika non-parametrik nantinya saat uji chi-square tidak perlu diuji normalitas ya, karena nanti bentuknya kategori begitu ya, dan digunakan pada data dengan skala kategori. Nah, kita ingat ya bahwa skala data dengan skala data kategori itu ada nominal ataupun ordinal. Tujuan dari chi-square itu sendiri ada beberapa tujuan. Yang pertama, untuk menentukan seberapa jauh suatu pengamatan sesuai dengan parameter yang dispesifikasikan. Lalu untuk menguji apakah ada perbedaan antara dua kelompok atau lebih gitu. Lalu untuk menentukan ada tidaknya asosiasi atau hubungan. Untuk lebih jelasnya kita nanti bisa ke ilustrasi gitu ya. Nah, prinsip dari chi-square ya, ini kita harus tahu dulu prinsip dari chi-square, bahwa untuk setiap kategori, nah jadi nanti di chi-square akan ada tabel yang namanya tabel cross tab atau tabel tabulasi gitu ya. Nanti biasanya seperti ini ya, seperti ini Bapak Ibu. Nah, pada setiap tabel, nah kita ulas dulu ya sebentar bahwa tabel tersebut itu nanti harus mempunyai nilai ekspektasi ya. Jadi misalkan ini ada tabel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan kuliah dengan materi chi-square. Nah, chi-square ini atau bisa disebut dengan chi kuadrat, dilambangkan dengan huruf x kuadrat begitu ya. Ini pertama kali ditulis oleh Carl Pearson ya. Jadi ini seorang ahli statistik begitu. Nah, uji chi-square ini termasuk dalam statistika non-parametrik. Maka dari itu kita tidak perlu melakukan uji normalitas atau uji distribusi normal. Nah, dan yang pasti uji ini digunakan pada data dengan skala data kategori. Nah, masih ingat ya, skala data kategori itu adalah skala data dengan skala data nominal ataupun ordinal. Tujuannya yang pertama yaitu untuk menentukan seberapa jauh suatu pengamatan sesuai dengan parameter yang dispesifikasikan. Lalu yang kedua bisa untuk menguji apakah ada perbedaan pada dua kelompok atau lebih. Lalu yang ketiga untuk menentukan ada tidaknya suatu hubungan atau asosiasi. Nah, sebelum kita ke prinsip-prinsip chi-square, perlu kita tahu ya bahwa nanti di chi-square itu akan dihadapkan dengan tabel-tabel ya. Nah, kita perlu tahu di chi-square ini kita perlu tahu bahwa ukuran tabel yang digunakan itu berapa. Apakah 2 kali 2, apakah lebih dari 2 kali 2, ataukah yang lainnya gitu ya. Kalau misalkan tabel 2 kali 2 ya Bapak Ibu, perlu kita tahu dulu. Jadi untuk skala data untuk analisis data kategori biasanya kita akan dihadapkan dengan tabel. Nah, maka dari itu kita harus membuat dulu tabel tabulasi silang gitu ya.
Nah, biasanya ini nanti yang paling atas, tabel yang paling atas sendiri itu digunakan untuk variabel, untuk mengisi nama variabel, dan tabel yang sebelah paling kiri itu digunakan untuk mengisi variabel juga. Ya, jadi kalau misalkan variabel itu ada 2 kategori, berarti nanti kolomnya ada 2 gitu ya. Begitupun yang variabel yang sebelah kiri. Nah, kan kalau di chi-square itu kan analisis data kategori ya. Jadi sehingga kita membuat tabel sesuai dengan kategori pada variabelnya. Misalkan jenis kelamin kan, jenis kelamin itu ada laki-laki dan perempuan, maka nanti di sini laki-laki ini perempuan begitu. Nah, begitu pula yang sebelah kiri, misalkan ini adalah suatu kejadian penyakit jantung. Nah, penyakit jantung kategorinya adalah mempunyai penyakit jantung ataupun tidak gitu ya. Itu juga 2 kategori. Nah, kemudian tabelnya itu berapa kali berapa. Nah, kita juga harus perlu tahu. Jika kategori dari variabel itu 2, yang atas 2 dan yang kiri ini juga 2, maka dinamakan tabel 2 kali 2. Nah, kalau 2 kali 2 kan berarti kan 4 ya. Berarti ini nanti selnya itu akan ada 4 juga. Jika tabel lebih dari 2 kali 2, berarti kategorinya ini adalah kategorinya lebih dari 2. Misalkan kalau ada 3 gitu ya, bisa 3 kali 3, bisa 2 kali 3, atau 3 kali 2, atau bahkan sampai 4 begitu ya. Nah, itu juga tergantung dari peneliti sendiri. Ya. Jadi misalkan saya punya variabel dengan 2 kategori yang atas dan 3 kategori yang sebelah kiri, maka tabel ini dinamakan tabel 2 kali 3 atau 3 kali 2 ya, terserah ya. Intinya kalau misalkan kategorinya lebih dari 2, itu dipastikan adalah tabel dengan lebih 2 kali 2 gitu ya. Kalau 2 kali 2 ya pasti bentuknya seperti ini ya. Nah, prinsip ini harus kita ketahui karena itu nanti akan berhubungan dengan cara kita membaca analisis chi-square-nya itu. Oke, jika sudah demikian. Nah, sekarang kita ke prinsip dari chi-square itu sendiri. Yang pertama, untuk setiap kategori, perbedaan diperoleh dari selisih nilai observasi dengan nilai harapan atau expected. Ya. Expected itu kita lambangkan dengan E, observasi kita lambangkan dengan O. Sehingga nilai chi-square-nya jika kita hitung dengan manual itu akan seperti ini. Nah, ini rumus jika kita menggunakan perhitungan secara manual. Ya, ingatnya ini perhitungan secara manual. Nah, semakin besar ukuran sampel, jadi semakin besar jumlah responden kita, begitu ya. Semakin besar pula nilai chi-square-nya. Lalu jumlah kategori itu mempengaruhi derajat bebas yang akan mempengaruhi bentuk distribusi chi-square. Nah, derajat bebas ini nanti dipergunakan untuk kita melihat chi-square tabelnya. Nah, ini chi-square tabel harus melihat derajat bebas. Derajat bebas itu kita singkat dengan DF atau artinya degree of freedom gitu ya. Degree of freedom itu namanya derajat bebas. Nah, DF ini adalah N-1. K-1 ya. K ini adalah jumlah kategori pada variabel dikurangi 1.
Nah, kita nanti lihat pada perhitungan setelah ini ya. Lah, kemudian bila mempunyai 2 sampel atau lebih dan akan dibandingkan, uji yang sesuai adalah uji kontingensi. Jadi yang pertama tadi chi-square itu punya uji kontingensi. Nah, setiap sel yang ada pada setiap tabelnya itu nanti harus dilihat nilai E-nya. Bagaimana cara mencari nilai E? Nah, nilai E ini rumusnya seperti ini. Nah, kalau mau mencari nilai E pada sel A begitu ya. Nah, ini yang dinamakan tabel 2x2 ya. Karena kategori yang ada variabel pertama ini ada 2 dan variabel yang kedua ada 2. Sehingga jenisnya itu merupakan jenis tabel 2x2. Untuk mencari nilai E, ini sudah ada rumusnya di sini. Nah, kita ingat ya sekali lagi bahwa ini merupakan perhitungan dengan manual, dengan perhitungan biasa begitu ya. Nah, nanti kalau misalkan kita demo SPSS, nilai E-nya itu kita bisa request, bisa dimunculkan begitu ya. Lalu ini, bila distribusi sampel dibandingkan dengan distribusi populasi, maka memakai test for goodness of fit. Nah, jadi uji chi-square pada akhirnya itu tadi ada uji kontingensi. Nanti kita akan lihat ya bedanya apa. Lalu ada goodness of fit. Nah, itu yang kedua. Lalu kita lihat ya. Nah, setelah kita hitung nilai E-nya di setiap kategori, kita harus melihat, dan ini syarat utama ya. Syarat utama kalau misalkan kita mau membaca uji chi-square, syaratnya E pada setiap sel itu tidak boleh kurang dari 1 dan tidak boleh ada sel yang memiliki nilai E kurang dari 5 sebesar 20%. Maksudnya gini ya. Jadi syarat E ya, syarat E yang pertama itu E-nya tidak boleh kurang dari 1. Lalu yang kedua, E yang mempunyai nilai E yang kurang dari 5 itu tidak boleh lebih dari 20% dari jumlah total sel. Artinya, jadi misalkan tadi kita punya tabel 2x2, maka jumlah selnya itu ada 4 begitu ya. Nah, keempat sel itu harus E-nya tidak boleh kurang dari 1 yang pertama. Lalu E yang kurang dari 5 itu tidak boleh lebih dari 20%. Artinya kalau misalkan 20%-nya dari 4 begitu ya, itu ada berapa? Ada 0,8. Nah, ini jadi tidak boleh ada sel yang kurang dari 5 sebesar 0,8. Nah, jadi begini. Maksudnya, nah, ini kan 20% dari 4 itu kan 0,8 ya. Nah, 0,8 itu kan kurang lebih sama dengan 1 ya. Nah, sehingga 0,8 ini bukan 1 ya. 0,8 ini tidak bisa kita katakan dengan 1 karena dengan 1 dengan 0,8 itu masih besaran 1. Nah, 0,8 ini lebih kecil dari 1 sehingga keempat sel ini tidak boleh mempunyai E yang kurang dari 5 ya. Karena 20%-nya dari 4 itu tadi 0,8. Jadi artinya tidak boleh semua sel tidak boleh ada yang
mempunyai nilai E kurang dari 5. Berbeda lagi dengan misalkan tabelnya 2 kali 3 gitu ya. 2 kali 3 itu kan 6. 6. Nah, 20% dari 6 itu berapa? Kita hitung ya. 0,2 dikali 6 sama dengan 1,2. Nah, ini 20% ini adalah sel yang boleh memiliki E kurang dari 5. Sehingga di antara ke-6 sel itu tadi, yang boleh memiliki nilai E kurang dari 5 itu hanya 1. Seperti itu. Berarti yang 5 itu harus lebih dari 5. Oke. Jika syarat di atas tidak memenuhi, jadi di atas tidak memenuhi, maka menggunakan uji eksak Fisher. Sehingga uji chi-square yang ketiga ada uji Fisher. Lalu yang selanjutnya ya, untuk chi-square dengan kategori tabel 2x2 digunakan suatu koreksi yang namanya Yates correction for continuity yang bertujuan untuk mengkompensasi suatu fakta bahwa distribusi chi-square itu digunakan untuk distribusi data kualitatif, sehingga rumusnya adalah ini. Nah, ini itu adalah uji chi-square yang khusus di tabel 2x2. Sehingga kalau nanti kita menemui tabel 2x2, nanti kita akan membaca Yates correction. Nah, seperti itu silsilah dari chi-square, keluarga cemaranya dari chi-square. Oke. Penarikan kesimpulan sama seperti yang lainnya, bahwa H0 akan ditolak jika chi-square hitungnya itu lebih dari chi-square tabel dan nilai signifikansi pada output SPSS-nya itu kurang dari sama dengan alfa. Saya di sini selalu mempertegas ya bahwa alfa yang saya pakai selalu 0,05. Oke, tadi kan ada yang goodness of fit. Mari kita contohkan gitu ya. Jadi goodness of fit tadi itu kan untuk, goodness of fit itu berhubungan dengan tujuan chi-square di poin pertama. Menentukan seberapa jauh suatu pengamatan sesuai dengan parameter yang dispesifikasikan. Nah, jadi goodness of fit itu digunakan untuk apakah benar gitu ya, apakah benar pernyataan yang ada pada penelitian saya itu benar gitu ya. Yang kita langsung ke contoh saja supaya menjawab kebingungan kita semua. Jadi misalkan pada sebuah organisasi ingin mengetahui apakah wanita memiliki peluang yang sama dengan pria untuk dapat menjadi direktur cemerlang. Sehingga dilakukan penelitian terhadap 300 karyawan cemerlang secara random dan hasilnya 200 orang memilih pria dan 100 orang memilih wanita untuk dapat menjadi direktur. Bagaimana kesimpulan pada penelitian tersebut? Nah, intinya apakah pernyataan tersebut itu bisa dijamin begitu ya untuk tes goodness of fit itu sendiri. Nah, sehingga di sini saya sudah membuatkan tabel bahwa calon direktur yang telah saya lakukan begitu pada pria tadi observasinya 200 orang dan wanita 100 orang. Maka hasilnya totalnya 300 orang. Jangan lupa kita di sini memakai alfa 5% atau nanti 0,05.
Oke, di sini nilai expected kita menggunakan proporsinya dibagi begitu ya. Karena tadi totalnya ada 300 orang, maka nilai E-nya, jadi nanti nilai E ini sudah ada di dalam perhitungan SPSS gitu ya. Dia akan muncul sendiri karena ini ada terdiri dari, jadi sesuai proporsinya ya. Ini sesuai kategorinya, sehingga kalau kita hitung secara perhitungan manual menggunakan tadi rumus chi-square yang O min E itu ya, O min E kuadrat dibagi E gitu, itu akan menghasilkan nilai chi-square 33,34. Nah, jangan lupa ya bahwa di setiap uji analisis statistik kita memerlukan yang namanya hipotesis. Hipotesis dari uji chi-square dengan goodness of fit di sini kita lambangkan dengan P1 sama dengan P2, artinya proporsi 1 sama dengan proporsi 2 ya. Kalau kita kalimatkan adalah jumlah karyawan yang memilih calon direktur pria dan wanita adalah sama, dan jumlah karyawan dan H1-nya atau H alternatifnya ini, jumlah karyawan yang memilih calon direktur pria dan wanita itu tidak sama. Nah, kalau Anda nanti melihat tabel chi-square yang sudah saya upload itu, cara melihatnya yaitu kita cari tabel chi-square dengan melihat DF dan alfanya. Saya katakan bahwa DF di sini tadi merupakan derajat bebas. Cara mencarinya yaitu K-1. Nah, variabelnya itu kan ada 2. K ini merupakan jumlah kategorinya. Kategori di sini tadi kan ada pria dan wanita. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kategorinya ada 2. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Nanti kalau mencari di tabel silahkan dicari DF-nya yang bernilai 1 dan alfanya yang 0,05. Maka akan keluar hasilnya 3,84. X hitungnya atau chi-square kuadrat chi-square hitungnya itu adalah yang sudah dihitung tadi 33,34. Nah, sehingga kita kembali ke kesimpulan tadi bahwa kalau kita melihat chi-square dengan tabel atau dengan perhitungan manual, kita membandingkannya dengan tabel chi-square tabelnya. Jika chi-square hitungnya itu lebih besar daripada chi-square di tabel, maka H0 ditolak. Jika H0 ditolak, jangan dibaca H0-nya ya, kita bacanya yang H alternatifnya ini. Sehingga kesimpulannya adalah jumlah karyawan yang memilih calon direktur pria dan wanita adalah tidak sama. Jadi angka 200 dan 100 ini memang tidak sama, artinya dari penelitian itu kita bisa katakan bahwa memang yang memilih pria dan wanita itu tidak sama gitu. Intinya hanya membuktikan lah ya, itu kalau goodness of fit. Nah, goodness of fit ini memang jarang digunakan karena terlalu mudah ya jika di dalam penelitian itu, sehingga biasanya memang tidak dipakai pada penelitian. Nah, untuk caranya di SPSS gitu ya, kita inputkan terlebih dahulu. Inputnya itu seperti ini. Jadi kita bisa nanti bisa didemokan sendiri nanti. Kalau kita ketik variabel ya, kita ketik di variabel view-nya, jangan lupa ya. Kita ketikkan calon direktur, lalu kita ketikkan jumlah, sehingga nanti akan muncul di data view kita, munculnya seperti ini. Nah, di variabel calon direktur jangan lupa ini nanti kita tipe datanya itu adalah string karena berupa kata-kata gitu ya. Nah, jumlahnya ini kita tuliskan tadi yang pria memilihnya 200 orang, wanitanya itu 100.
Nah, caranya pertama kita harus membobot dulu. Membobot data dulu. Caranya yaitu kita klik data, lalu pilih weight case. Nah, di sini akan ada tabel seperti ini ketika sudah memilih weight case. Kita weight case by. Nah, ini artinya pembobotan berdasarkan pada jumlah. Nah, variabel jumlahnya itu kan akan ada di sini nanti. Silahkan digeser atau digeret ke sini sehingga frekuensi variabelnya itu kita isi dengan variabel jumlah. Kalau sudah klik OK, nah hasilnya akan seperti ini. Kita lihat, nah ini expected-nya akan muncul nanti di perhitungan SPSS sendiri, dan ke chi-square-nya ini yang tertera di output SPSS-nya itu adalah chi-square yang telah dihitung tadi. Nah, tadi kan hampir sama ya, hasilnya 33,34 gitu ya. Nah, jauh berbeda ya dengan yang ini. Sehingga kalau mau membaca yang ini, silakan dihubungkan dengan chi-square tabel. Kalau tidak ingin mencari tabelnya, silahkan dibandingkan dengan alfa yang signifikansinya ini. Nah, signifikansinya 0,000 gitu ya. Artinya kalau kita membaca signifikansi, kita bandingkan dengan alfa. Jika signifikansi kurang dari sama dengan alfa, maka H0 ditolak. Kesimpulannya seperti tadi, sama ya. Oke. Itu yang goodness of fit.